Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Krisnawardani, NPM 1911060246 dari kelas Biologi D, dan saat ini saya semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Di sini saya akan membahas 5 bab judul praktikum mikrobiologi. Yang pertama itu metode aseptis dan sterilisasi. Yang kedua, teknik isolasi dan kultivasi. Yang ketiga, enumerasi koloni mikroba. Yang keempat, pengamatan morfologi mikroba. Dan yang terakhir, yang kelima, daya antimikroba. Video berikut ini adalah video untuk bab yang pertama yang berjudul metode aseptis dan sterilisasi. Digunakan pada praktikum mikroba. Ada aluminium foil, ada panci yang nantinya untuk merebus agar-agar, ada kentang 300 gram, dan di sebelah situ ada toples yang berisi cawan petri, pengganti cawan petri, pipet tetes, gelas ukur, dan tabung reaksi yang menggantikan tabung reaksi. Dan di situ juga ada OC, lalu ada lilin, plastik PE, dan disitu ada agar-agar serta varnipan. Baiklah, untuk praktikum bab 2 yaitu teknik isolasi dan kultivasi. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan 20 gram agar-agar, 20 gram gula pasir, dan varnipan atau ragi itu 5 gram dihaluskan dan dicampur dengan air. Dan kita perlu kentang 300 gram. Nah, kentangnya tersebut sudah dipotong menjadi dadu atau berbentuk dadu. Lalu kita akan menimbang agar-agar sebanyak 20 gram. Beda kalau ya timbangan ini.
kita menimbang gula sebanyak 20 gram. Untuk alat dan bahan sudah disterilisasikan terlebih dahulu ya. Lalu kita timbang karnipan seberat 5 gram dan dihaluskan dengan sedikit air. Kita timbang dulu karnipannya sampai mencapai 5 gram. Setelah itu beri air sedikit lalu haluskan. Baiklah, di sini saya akan memotong kentangnya yang membentuk dadu. Sebelumnya kentangnya sudah dicuci terlebih dahulu ya, jadi sudah dalam keadaan bersih. Setelah kentang dikupas semua, lalu kita potong berbentuk dadu. Setelah kentang dipotong berbentuk dadu, lalu kentang direbus menggunakan air 1 liter hingga mendidih dan biarkan tetap mendidih selama 30 menit. Setelah itu, matikan kompor lalu saring air dari kentang tersebut. Lalu haluskan 5 gram lagi dengan sedikit air, lalu saring ragi itu agar kita mendapatkan ekstrak raginya. Setelah itu masak kembali air rebusan kentang bersama dengan ragi dan ditambah air hingga mencapai 1 liter. Masukkan 20 gram agar-agar dan 20 gram gula pasir, aduk hingga mendidih. Setelah itu, masukkan agar-agar yang sudah dicampur dengan gula pasir, sudah dicampur dengan air dari kentang, ekstrak ragi, ke dalam plastik kecil 5-10 ml. Lalu, tutup dan simpan dalam wadah yang lebih besar. Baiklah, untuk praktikum yang bab 3, enumerasi koloni mikroba, di sini menyiapkan 3 sampel. Yang pertama ada air WC, air comberan, dan air sumur. Nanti kita isi dulu gelas yang akan dilakukan untuk pengenceran. Yang pertama, kita akan melakukan 3 kali pengenceran. Yang pertama, kita isi dulu setiap gelasnya 9 ml air. Nah, setelah itu nanti kita ambil 1 ml air ini dari air comberan misalnya, lalu kita tutup dengan aluminium foil, lalu kita dekatkan dengan api atau agar tidak terkontaminasi oleh bakteri lainnya. Seperti itu, lakukan secara berulang-ulang hingga kita mengambil 1 sampel dari setiap sampelnya. Jadi air comberan kita ambil 1, lalu air WC kita ambil 1, dan air sumur kita ambil 1. Jadi nanti di akhir kita mendapat 3 sampel.
praktikum bab 3 itu kita mendapatkan 3 hasil pengenceran dari 3 sampel. Yang pertama air comberan, air WC, dan air sumur. Kita mengambil pengenceran yang sampel ketiga, baik itu air sumur, air comberan, dan air WC.
bab 5. Di sini itu judulnya adalah anti daya mikroba. Jadi tadinya di praktikum keempat kita sudah menemukan 3 sampel di mana dia mempunyai koloni yang terbesar. Ya, di sini ada sampel air sumur yang pertama, lalu ada air comberan yang kedua, dan ada air WC yang kedua. Nah, di sini nanti koloni ini yang ada di dalam ketiga sampel ini akan dilarutkan ke dalam air garam. Nah, air garam ini sudah diisi setiap sampelnya. Itu ada tiga sampel. Nah, air garamnya itu 9 mili, dan nanti kita akan mengambil satu sampel yang besar, satu koloni yang terbesar di dalam air WC, dan satu koloni terbesar di air comberan yang kedua, dan di air WC yang kedua. Jadi satu kali ambilan itu dilarutkan ke dalam ketiga air garam tersebut. Dan jangan lupa nanti ketika kita mengambil koloni, sebelum mengambil koloni kita harus sterilisasi dulu OC-nya. Jadi OC-nya kita bakar dulu. Setelah OC dibakar, baru kita buka dari sampel ini, kita ambil satu koloni terbesar dan dilarutkan ke dalam larutan garam tersebut. Dan jangan lupa setelah dilarutkan, dihomogenkan dengan angka 8. Homogennya itu membentuk angka 8, dan jangan lupa juga didekatkan dengan api. Tujuannya ini agar tidak terkontaminasi oleh bakteri lain. Kita kembang biakkan bakteri yang sudah dilarutkan dengan air garam tadi ke dalam agar-agar. Yang nanti di sini kita isi agar-agar yang steril itu berisi 20 ml. Setelah itu nanti kita beri air garam yang sudah dilarutkan dengan bakteri tadi dari air WC atau air comberan atau air sumur sebanyak 1 ml. Dan nanti akan dihomogenkan dengan membentuk angka 8. Dan jangan lupa itu didekatkan dengan api lagi agar tidak terkontaminasi. Dan setelah agar itu padat, nanti kita akan buat sumur 3 di atas permukaan agar-agarnya. Itu akan berisi daun sirih, terus ada kunyit, dan ada betadin. Jadi nanti kita akan buat media agarnya itu sebanyak 6. Jadi dari air sumur 2 sampel, air WC 2 sampel, dan air comberan 2 sampel. Dan semuanya itu nanti akan diperlakukan yang sama.
sumur di agar yang sudah kita kasih air, yang ketiga air tadi sudah dilakukan oleh garam. Nah, ini kita membuat 3 lubang sumur di sini di setiap satu agar-agar atau satu sampel. Nanti akan diisi dengan betadin, kunyit, dan daun sirih.